Baru-baru ini saya mendapatkan informasi dari salah satu surat media online yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi profesor yang harus publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus itu akan dihapus dan diganti yang lebih mudah. Bapak Ibu penasaran? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah satu media online, di mana juga ini merupakan salah satu pernyataan seorang profesor ketika dilakukan, yang saya baca itu adalah FGD ya, Focus Group Discussion, di mana profesor tersebut menyarankan untuk menghapus syarat untuk menjadi profesor itu, di mana salah satu syaratnya itu kan kita harus publish di jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, beliau menyatakan bahwa mungkin untuk syarat wajib guru besar itu dihapuskan yang terindeks Scopus, tetapi ya diganti dengan syarat yang mungkin yang lebih mudah, sehingga profesor di Indonesia itu mungkin akan lebih banyak. Nah, diganti dengan apa? Digantinya adalah dengan kita publikasi di Sinta 2. Nah, tentunya beliau ini ketika mengutarakan sebuah pernyataan semacam itu bukan berarti tanpa alasan. Jadi, ketika kita menjadi seorang profesor, kita ketahui bahwa syarat untuk menjadi seorang profesor itu kan tidak serta-merta kita harus sudah lulus S3, kemudian kita memiliki nilai angka kredit minimal 850, tetapi juga ada syarat wajib yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang profesor. Nah, salah satunya yaitu adalah kita harus publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, terindeks Scopus. Nah, beliau mengajukan sebuah penawaran bahwa mungkin syarat tersebut itu harus dihapus dan diganti dengan publish di jurnal Sinta 2, misalnya 2 artikel ataupun 3 artikel yang publish di Sinta 2. Tujuannya seperti apa? Tujuannya sebagaimana? Jadi tujuannya adalah satu, untuk meningkatkan reputasi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa jurnal-jurnal Sinta 2 itu rata-rata semuanya sudah berbahasa Inggris gitu. Kalau kita berbicara dengan Sinta 1, itu semuanya sudah terindeks Scopus gitu. Nah, jadi sedangkan pengalaman-pengalaman yang ada, yang pernah saya juga rasakan ketika saya publish di jurnal Sinta 1, itu prosesnya jauh lebih lama ketimbang kita mendapatkan kita publish atau submit di jurnal internasional ya, di luar dari Sinta gitu. Nah, alasan yang lain kenapa lebih menyarankan untuk menggunakan Sinta 2 itu adalah di dalam persyaratan untuk menjadi guru besar itu masih seringkali terjadi yang namanya perjokian artikel yang seringkali dimanfaatkan bagi dosen-dosen yang mau meningkatkan atau naik jabatan menjadi profesor. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa syarat menjadi profesor itu yang publikasi di jurnal Scopus itu harus dihapus, karena banyak sekali perjokian-perjokian yang terjadi saat ini. Kemudian yang terjadi juga ketika kita menulis artikel ilmiah yang akan publikasi di jurnal internasional, itu rata-rata kebanyakan adalah hanya nebeng nama. Itu berdasarkan informasi yang ada ya. Jadi, nah kemudian saya mau menghubungkan dengan nilai ekonomi yang dikeluarkan oleh teman-teman dosen ketika mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, sebagian besar dosen-dosen kita itu berpikiran bahwa publikasi di jurnal internasional itu adalah berbayar. Memang betul.
tetapi juga ada yang banyak yang gratis, ya. Cuman kalau yang berbayar itu memang prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan yang versi gratis. Nah, kali ini saya mendapatkan data dari internet juga, dari harian Kompas, yang menyatakan bahwa pertengahan 2019 itu Indonesia merajai negara ASEAN yang dalam jumlah publikasi terbanyak gitu ya. Namun hal ini juga berdampak kepada jumlah nilai ekonomi yang dikeluarkan oleh masing-masing dosen ya, bukan masing-masing dosen tapi rata-rata jumlah dosen yang mempublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang kalau dinilai dalam nilai ekonomi itu sangat banyak sekali. Jadi pada tahun 2018 saja, itu berdasarkan dari data Scopus, dosen ataupun ilmuwan Indonesia itu telah mempublikasikan kurang lebih 34.007 karya ilmiah. Sedangkan di Malaysia, yang peringkat kedua dengan 33.286 ya karya. Nah, jadi di Indonesia selalu nomor 4 di Asia Tenggara ya, sebelumnya gitu. Untuk lalu menggeser Malaysia di peringkat pertama. Nah, kalau Malaysia memang publikasinya dia lumayan banyak gitu ya. Nah, sebenarnya Kemendikbud itu telah membuat peringkat peringkat jurnal ilmiah dalam negeri mulai dari peringkat 1 dan 2 atau Sinta 1 dan 2, kemudian Sinta 3 dan 4 dan Sinta 5 dan 6. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai ekonomi, biaya publikasi yang dilakukan oleh teman-teman dosen ketika itu adalah sangat beragam ya. Jadi ada jurnal yang termasuk mulai dari 3 jutaan hingga mencapai 40 juta per artikel gitu ya. Nah, ini merupakan hal yang lumayan mahal tatkala dengan dengan gaji dosen di Indonesia itu yang masih belum merata antara semua universitas. Itu pernah saya bahas di video yang lain. Kalau di universitas luar negeri itu semua universitasnya itu memiliki gaji yang sama gitu. Mau negeri kayak mau swasta kayak semuanya gajinya sama gitu. Nah, jadi pada waktu itu pertengahan awal tahun pada tahun 2018 itu sampai 2019 dengan jumlah publikasi 34.007 artikel dosen Indonesia itu mengeluarkan biaya kurang lebih 680 jutaan sampai 1 miliar itu. Jadi jumlah dari 34.000 artikel itu ketika dikaitkan dengan nilai ekonominya 680 juta sampai 1 miliar lebih, dan itu tidak murah gitu ya. Nah, kemudian sebagian dana ini diganti oleh perguruan tinggi ya, tetapi ada juga yang tidak diganti oleh perguruan tinggi tatkala itu tidak mendapatkan reward ya ketika kita berhasil publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, sementara anggaran riset di seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2021 itu hanya cuma mencapai 9,9 triliun yang kemudian akan dibagi ke seluruh universitas yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa seluruh universitas jumlah universitas yang ada di Indonesia itu kalau tidak salah yang pernah saya dengar itu adalah kurang lebih 3.000-an lebih gitu. Ya, sehingga pada saat itu akhirnya dilakukan ada yang merger university gitu ya. Nah, untuk menerbitkan publikasi di Sinta 1 maupun di Sinta 2 itu juga biayanya sangat bervariasi ya. Ada yang mulai dari 3 jutaan, ada yang mulai dari 5 juta, ada yang mulai dari 2 juta kalau yang Sinta 2 ya itu. Dan itu rata-rata tidak ada yang gratis ya. Kalau khusus untuk di jurusan saya untuk Sinta 2 itu tidak ada yang gratis dan semuanya harus berbayar. Nah, itulah salah satunya alasan kenapa kemudian beliau profesor ini menyarankan bahwa mungkin salah satu kewajiban khusus untuk menjadi seorang profesor itu bukan lagi di Scopus tetapi di
publikasi 2 atau 3 artikel di Sinta 2. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana ini ke depannya? Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.